Saya Yosal, umur saya 34 tahun. Saya salah satu penderita COVID di awal bulan Juli. Saat itu eh, saya mengalami sakit pendarahan dan sempat dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Makassar. Namun pada waktu itu karena kondisi saat itu kita diharuskan harus rapid test untuk bisa rawat inap, maka pada waktu itu saya menjalani rapid test dan ternyata hasilnya reaktif, sehingga saya harus dirujuk salah satu rumah sakit COVID pada waktu itu. Kemudian di rumah sakit tempat saya dirujuk itu saya mengalami beberapa tes sebelum saya rawat inap, dan penanganan pertama memang dilakukan untuk penyakit yang saat itu kita derita, yang waktu itu saya terjadi infeksi di kandungan dan itu harus ditangani lebih dulu. Saya sempat drop, saya sempat down ketika itu, namun saya tetap percaya bahwa saat itu bukanlah saat-saat yang sulit buat saya dan saya tetap berpikir positif untuk saat itu, sekalipun mungkin dinyatakan tes rapid saya harus reaktif. Setelah menjalani beberapa proses penyembuhan untuk penyakit yang saya alami pada waktu itu, semuanya telah selesai selama 2 hari dan saya diharuskan tetap menjalani tes swab karena memang hasil awal yang saya dapatkan adalah reaktif. Dan ketika waktu itu saya harus di swab pertama kali, saya pasrah dengan keadaan waktu itu. Maksud saya, COVID bukanlah satu-satunya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tapi saya percaya bahwa COVID pada saat itu penyakit yang bisa disembuhkan dan saya tetap berpikir positif untuk hal-hal tersebut. Setelah tes swab pertama saya jalani, 2 hari setelah itu karena saya masih dalam perawatan untuk penyakit awal yang saya derita, infus segala macam masih terpasang. 2 hari setelah saya swab hasilnya keluar dan ternyata saya dinyatakan positif. Memang mendengar kata positif saat itu saya langsung berpikir yang aneh-aneh dan segala macam bercampur aduk pada saat itu. Namun saya tetap percaya bahwa ini hanyalah situasi sementara saat itu. Ini hanyalah kondisi sementara saat itu karena mungkin saya memang kondisi tubuh saya yang kurang fit dan segala macam. Saya tetap menjalani prosedur yang disarankan oleh rumah sakit. Beberapa obat-obatan saya minum, dukungan dari keluarga, teman, bahkan saudara-saudara saat itu sangat saya butuhkan dan tidak henti. Handphone saya saat itu tidak pernah berhenti berbunyi. Berbagai macam telepon yang saya dapatkan, dukungan-dukungan dari keluarga dan teman-teman, bahkan dikirim vitamin, obat-obatan untuk meningkatkan imun saya pada waktu itu saya terima di rumah sakit. Dan saya tidak putus asa untuk hal itu. Saya tetap berusaha berpikir positif. Saya tetap berusaha bahwa COVID bukanlah satu-satunya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya tetap mempunyai semangat yang tinggi. Saya tetap tidak down lagi dengan hal-hal itu karena saya percaya bahwa saat saya memiliki pikiran negatif justru itu akan membuat saya semakin mungkin virus itu akan semakin menggerogoti saya. Namun saya tetap berpikir positif. Saya tetap jalani karena waktu itu di rumah sakit kita harus swab beberapa kali untuk mendapatkan hasil negatif. Setelah hasil negatif 2 kali baru kita diperbolehkan pulang. Setelah 2 hari kemudian saya harus menjalani tes swab lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah di swab 2 hari kemudian hasilnya keluar lagi dan ternyata masih positif. Tapi entah kenapa karena saya mungkin sudah berpikir positif duluan,
saya sudah tidak berpikiran yang negatif lagi, saya sudah tidak merasa down dan segala macam. Saya percaya bahwa saya bisa keluar dari COVID ini. Saya tetap melakukan aktivitas sebagai mestinya di rumah sakit seperti orang sehat. Saya tetap berpikiran positif. Saya memuji Tuhan. Saya melakukan banyak hal di rumah sakit yang bisa membuat saya bersemangat. Dan itu saya lakukan selama kurang lebih 14 hari di rumah sakit. Setelah swab yang ketiga kali, saya dijadwalkan untuk swab ketiga kali. Pada saat pengambilan darah dan segala macam yang swab, saya hanya dalam hati cuman bisa berucap hasilnya positif, pasti hasilnya negatif, pasti negatif. Dan setelah 2 hari kemudian hasil ketiga kalinya, hasil swab saya harus keluar, dan puji Tuhan ternyata hasilnya negatif. Itu membuat saya bertambah semangat, bertambah antusias bahwa COVID bukanlah satu-satunya penyakit yang harus kita tangisi atau harus kita mungkin terpuruk dengan keadaan itu. Tapi saya menghimbau bagi kita bahwa kita harus melawan situasi itu. Kita harus terus bersemangat melawan situasi itu. Mungkin di sekeliling kita serasa terancam atau bagaimana, tapi mari sama-sama kita tetap semangat untuk hal itu. Jangan lupa untuk kita tetap minum vitamin, jaga diri, jaga kondisi tubuh, cuci tangan dimanapun kita berada, di lingkungan sekitar kita, kita tetap memakai masker, jaga semua kondisi itu. Kita yakin dan percaya bahwa COVID ini akan berlalu. Bukan satu-satunya penyakit yang tidak memiliki obat, tidak memiliki penyembuhan, tapi sama-sama kita percaya bahwa COVID ini akan kita lalui bersama. Dengan dukungan dari keluarga, teman, bahkan orang-orang di sekitar kita, kita sama-sama untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita yakin dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lalui. Semuanya pasti akan kita lalui, semuanya pasti akan kita hadapi jika kita tetap menjaga diri, menjaga kesehatan kita, tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu saja dari saya, dan tetap semangat bagi kita.